Tanggal 4 Januari, hari keempat. Bacaan Kejadian pasal 10 sampai dengan pasal 11. Konstruksi dan kebingungan. Garis besar. Dimulai dengan Nuh dan ketiga anaknya, Tuhan mulai mengisi kembali dunia. Tapi karena akar dosa belum terhapus, maka buah dosa segera menjadi jelas lagi, yaitu melalui tindakan kesombongan dan ketidaktaatan. Karena keturunan Nuh berusaha membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, demikian Kejadian pasal 11 ayat 4, Tuhan membuat proyek ini berhenti dengan mengacau balaukan bahasa mereka, menyebabkan mereka berserak di atas muka bumi, tepat seperti yang diperintahkan Allah pada sebelumnya. Bandingkan dengan Kejadian pasal 9 ayat 1. Renungan Harian. Perhatikan peristiwa di televisi atau sosial media berikut yang sangat mengesankan ini. Delegasi dari seluruh dunia bertemu di Majelis Umum PBB untuk membahas solusi terhadap masalah Rusia dengan Ukraina. Sebagian besar memakai handset agar mereka mendengar kata-kata pembicara yang diterjemahkan ke dalam bahasa negara mereka. Hal ini menjadi sebuah pengingat bahwa ada rintangan yang memisahkan manusia, bahkan saat mereka bekerja sama untuk membuat suatu persatuan. Berabad-abad yang lalu, umat manusia memberontak melawan Tuhan. Kejadian pasal 11 melukiskan gambaran yang menyedihkan tentang kekacauan orang-orang yang menyebabkan perpisahan satu sama lain karena ketidakpercayaan dan kebingungan. Tapi pemandangan itu tidak begitu jauh dari dunia sekarang ini. Dunia Babel kuno meramalkan situasi kita saat ini. Bahasa masih terbagi. Orang-orang masih terganggu dan bingung satu sama lain. Solusi Tuhan untuk kekacauan umat manusia masih sama, yaitu kabar baik tentang pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda pernah bersaksi mengenai kasih Tuhan dengan seseorang dalam bahasa Indonesia. Pernahkah Anda membagikan kabar keselamatan ini dengan seseorang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda? Jika Anda memiliki kesempatan untuk berteman dengan seseorang dari budaya yang berbeda dari Anda, carilah buku Kristen dan Alkitab di dalam bahasa orang tersebut. Cara terbaik untuk menyampaikan ide adalah dengan menuliskan ide itu untuk Anda pribadi. Pendalaman. Corong sejarah. Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 11 ayat 32. Kejadian pasal 10 dan pasal 11 dikemas dengan data sejarah yang mengungkapkan bagaimana bangsa-bangsa menyebar di atas bumi pada abad pertama setelah bahasa mereka secara supranatural dikacaukan di Babel. Catatan Alkitab kemudian menyempit untuk fokus pada Abram, yang keluarganya akan menjadi saluran pernyataan Allah kepada manusia dan menjadi nenek moyang Mesias. Melihat ke atas atau melihat ke bawah. Kejadian pasal 11 ayat 5. Orang-orang yang membangun menara Babel bangga dengan menara yang mereka pikir akan mencapai langit. Lihat Kejadian pasal 11 ayat 4. Bagi mereka, itu adalah prestasi arsitektur dan spiritual yang hebat. Tapi dari sudut pandang Tuhan, demikian Kejadian pasal 11 ayat 5. Tuhanlah yang harus turun untuk melihatnya. Puncak keberhasilan manusia akan selalu tepat bila dilihat dari sudut pandang Tuhan, bukan sebaliknya. Demikian renungan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kejadian pasal 10. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad, semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Rehoboth-ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpakshad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasarmafet dan Yerah, Hadoram, Usal dan Diklah, Obal, Abimael dan Sheba, Ofir, Hafila dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Kejadian pasal 11. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpakshad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpakshad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpakshad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpakshad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Seruh. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Seruh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruh hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Seruh masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran.